Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, sebelum kami menyampaikan lanjutan pembahasan kita dalam kitab Taisir Al-Allam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, sebagai muqaddimah dan sebagai peringatan buat diri saya pribadi dan para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, bahwasanya kita sekarang berada di bulan Muharram, tepatnya adalah tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, dan besok tanggal 9 serta tanggal 10 yang terkenal dengan Tasu'a dan Ashura, dan kita disunnahkan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang paling agung, ya, ibadah puasa yang paling agung setelah Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram yang agung ini, atau Syahrullahil Muharram, di mana besok adalah merupakan tanggal 9 dan yaitu hari Jumat dan hari Sabtu, Tasu'a dan Ashura, di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan hari Sabtu, pada besok atau lusa, ya, lusa maksud saya. Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura, bahwasanya berpuasa pada hari Ashura tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Saya berharap kepada Allah, ya, agar puasa tersebut akan melebur dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya. Berdasarkan hadis tersebut, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk melaksanakan puasa hari yang ke-10 di bulan Muharram ini, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2020. Nah, tatkala Nabi SAW mengetahui bahwasanya tanggal 10 Muharram tersebut hari yang diagungkan oleh orang Yahud, maka Nabi SAW untuk menyelisihi mereka, Nabi SAW pernah bersabda juga dalam hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Muslim,
Kata Nabi SAW, lain baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, aku akan berpuasa iaitu tanggal 9 pada hari yang ke-9 bulan Muharram. Jadi dengan demikian, berdasarkan dua hadis tersebut, maka kita disunnahkan untuk berpuasa 2 hari, iaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, Tasu'a dengan Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan hal itu. Perlu saya jelaskan juga bahwasanya Tasu'a yaitu besok Jumat dan Asyura-nya adalah hari berikutnya yaitu hari Sabtu. Sekali lagi, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih berkisar tentang bab yang sebelumnya disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, babun fi tahrimi tasakhuti bil fi'li wal qawli. Bab penjelasan tentang larangan marah dengan tindakan maupun dengan tutur kata. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua, ya. Karena disebutkan ada 4 hadis. Hadis yang pertama sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tersebut pada hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsalitsu wa sittuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-163. Ya. Hadis yang ke-163 ini akan menjelaskan kepada kita hukum membangun masjid di atas kuburan. Ini permasalahan yang penting, harap diperhatikan dan saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'adha bi ardil habasyati yuqalu laha Mariyatu wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata atata ardal habasyati fadhakarata min husniha wa tasawira fiha farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam wa qala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banaw ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka as-suwara ulaika syirarul khalqi indallahi rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, dan tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis yang ketiga radhiyallahu taala anha. Qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit itu adalah sakit yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang merawatnya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal atau ketika ruhnya, ya, sallallahu alaihi wasallam mau dicabut, bahwasanya Aisyah hadirah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu hadir dan menghadapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghirup nafas yang terakhirnya di dunia yang penuh kefanahan ini. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dzakara ba'du nisaihi kanisatan, bahwasanya sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkinan adalah yakni Ummu Habibah atau Ummu Salamata. Ya, yang penting dijelaskan di sini bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kanisa, yaitu gereja, ya, ra'adha bi ardil habasyati, yang mana gereja tersebut dilihat ketika
berada atau di tanah Habasyah. Ya, Habasyah ini adalah kalau sekarang ini adalah Ethiopia, di daratan Afrika, di mana sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal menyebarnya Islam, ya, sempat melakukan hijrah ke Habasyah, ya. Sempat melakukan hijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Yuqalu laha Mariyatu. Disebutkan atau dikatakan, dinamakan tempat yang indah tersebut, gereja tersebut adalah Maria. Ya, dinamakan gereja tersebut adalah Maria. Wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata atata ardal Habasyati. Nah, di sini mulai Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasannya yang sempat melihat gereja yang bagus tersebut adalah salah satu, ya, atau dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini nama lengkapnya adalah, atau namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah ibn al-Mughirah al-Qurashiyah al-Makhzumiyah, di mana beliau, ya, tatkala hijrah ke Habasyah, ya, bersama suaminya, ya, bersama suaminya yaitu Abu Salamah. Kemudian ketika kembali lagi ke Madinah, ya, meninggallah Abu Salamah, meninggallah suaminya, dan Ummu Salamah sangat mencintai suaminya. Kali ini adalah suaminya dan juga adalah misan sendiri. Ya, misan sendiri, sehingga Ummu Salamah mengatakan, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni minha. Sungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah pahala, gantikanlah atau berikanlah pahala kepadaku dengan musibah ini, wa akhlifni khairan minha, dan gantilah dari musibah tersebut dengan yang lebih baik daripadanya. Dan beliau radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah, meyakini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan doa tadi tersebut. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menggantinya yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 62 Hijriah, dan beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir meninggalnya radhiyallahu taala anha. Nah, kembali lagi, wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata, dan Ummu Habibah ini adalah juga Ummul Mukminin, namanya adalah Ramlah bintu Abi Sufyan Sakhr ibnu Harb al-Umayyah al-Qurashiyah, di mana beliau juga pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya, bersama suaminya juga. Hanya saja suaminya yaitu terpengaruh dengan ajaran Nasrani, yaitu masuk Kristen, dan sampai waliyadzubillah sampai meninggal dalam keadaan, ya, mengimani dengan agama Nasrani. Kemudian tatkala Ummu Habibah ke Madinah, pulang dari Habasyah, ya, di Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal suaminya di Habasyah. Setelah sampai di Madinah, Ummu Habibah dikawin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga adalah termasuk ummahatul mukminin. Ya, beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 44 Hijriah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah dan Ummu Habibah mendatangi, ya, yaitu berhijrah ke tanah Habasyah, ya. Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Kemudian kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Ummu Salamah maupun Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati ajma'in, memberikan penjelasan, keterangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghibur, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya sakit, ya. Nah, berceritalah dua tokoh tersebut, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, ya, menjelaskan tentang keindahan tempat tersebut, yaitu gereja yang bagus tadi itu, yang disebut dengan Maryah tadi itu. Wa tasawira fiha, dan juga ada gambar-gambar, ya, lukisan-lukisan yang indah di tempat tersebut. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya, dalam kondisi yang semacam itu, ya, dalam kondisi yang sakit, yang hendak mau meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat mengangkat kepalanya. Farafa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya dengan mengangkat kepalanya. Faqala wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salihu banau ala qabrihi masjidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang membangun, ya, membangun masjidnya di atas kuburan dan meletakkan gambar-gambar di tempat tersebut. Ulaika idza mata fihimur rajulus salihu, apabila ada seorang di antara mereka yang meninggal, itu orang yang saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan, ya, mereka akan membangun di atasnya sebuah masjid, ya, maksudnya adalah tempat untuk sholat yang disebut oleh orang Nasara atau orang Nasrani adalah sebagai gereja, ya, dibangun yaitu gereja. Thumma sawwaru fihi tilka suwara, kemudian mereka menggambarkan, dibuatlah gambar-gambar yang indah, yang bagus di tempat tersebut, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallahi, bahwasannya mereka itu orang yang melakukan hal tersebut, yang membangun masjid atau gereja, ya, yang membangun masjid di atas kuburan, yang meletakkan atau yang membuat gambar-gambar, ya, di tempat tersebut, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini, ya, menjelaskan beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yaitu diantaranya adalah yang pertama, tahrimul bina'i 'alal quburi, ya, wa annahu minat tashabbuhi bil musyrikina wa min wasailis syirki. Perhatikan, hadis ini yang pertama menunjukkan bahwasanya haramnya membangun suatu bangunan di atas kuburan, ya. Haramnya membangun suatu bangunan di atas kuburan, ya. Baik itu masjid atau yang lainnya, ya. Atau sekedar suatu bangunan yang menandakan bahwasanya itu ada si mayit, ya, apalagi sampai dibangun kubah, ya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh membangun suatu bangunan di atas kuburan, walaupun orang itu adalah orang yang soleh pun, ya. Kalau kita perhatikan seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia haji atau umrah, kita perhatikan, ya, di Baqi di Madinah itu banyak sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW dikebumikan di situ, ya. Tapi tidak ada, ya kan, bangunan sedikit pun. Cuman ada batu yang menandai bahwasanya di bawah batu itu ada mayitnya, ada jenazahnya. Ya, padahal di situ ada sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW dikebumikan. Ada Abu Hurairah, ada Aisyah radhiyallahu, dan para sahabat yang banyak sekali
baki tersebut. Tapi kalau anda perhatikan, tidak ada bangunan. Ya, tidak ada bangunan. Ya. Tapi kalau kita melihat di masyarakat kita, sayang sekali masih banyak ya kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya. Ya, jadi di sini hadis ini menjelaskan kepada kita ya, tahrimul bina'i 'alal quburi. Larangan haram hukumnya membangun suatu bangunan di atas kuburan. Kenapa demikian? Wa annahu minat tashabbuhi minal musyrikin. Bahwasanya hal itu adalah termasuk tasyabbuh, menyerupai dengan orang-orang musyrikin. Wa min wasailis syirki, dan juga itu adalah merupakan media menuju kepada kesyirikan. Ya. Maka hendaknya kita tidak boleh ya melakukan atau membangun suatu bangunan di atas kuburan. Yang kedua, tahrimut taswiri lidhir ruhi la siyama li ahli salahi alladhina yukhsha min suwarihim al-fitnah. Ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita yaitu haramnya menggambar ya. Baik itu menggambar maupun memfoto ya yang mempunyai ruh. Ya. La siyama li ahli salah, apalagi orang-orang yang soleh. Alladzina yukhsha min suwarihim al-fitnah, yang dikhawatirkan dari gambar-gambar tersebut, yang dikhawatirkan dari foto-foto tersebut adalah suatu bentuk fitnah. Orang akan terfitnah dengan foto dan gambar tersebut. Ya, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, kata Nabi SAW, la'anallahu al-musawwirin. Allah SWT melaknat orang-orang yang menggambar, orang-orang yang memfoto. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih pula, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwiruna. Orang yang paling, manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar atau yang memfoto. Al-musawwirun, orang-orang yang menggambar dan orang-orang yang memfoto. Ini akan diazab pada hari kiamat nanti, bahkan azabnya yang sangat dahsyat sekali. Ya. Karena menggambar hal-hal yang mempunyai nyawa, baik itu manusia maupun hayawan. Oleh karena itu, berdasarkan hadis-hadis tersebut, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id mengatakan, dalilu tahrimi mithli hadzal fi'il. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ya, perbuatan tersebut adalah diharamkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, taswirul hayawani minal kabairi. Ya, menggambar dan memfoto binatang, ya, tentunya adalah binatang tersebut dan punya ruh, ya, itu minal kabairi. Hal tersebut adalah termasuk dosa-dosa besar. Ya. Li'annahu tuwu'ida alaihi hadzal wa'id syadid. Karena perbuatan tersebut diancam, ya, diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat tadi itu. Ya. Kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, kita lanjutkan faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, anna man amila hadha fahuwa min syarri khalqillahi lima fi amalihi minal mahadhiril kathirati wal mawakibi al-wakhimati alaihi wa ala ghairihi. Yang ketiga, bahwasannya barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, fahuwa min syarri khalqillah, maka dia adalah termasuk makhluk yang paling jelek, makhluk Allah SWT yang paling jahat, yang paling buruk. Ya, lima fi amali minan mahadhiril kathirati, karena dari perbuatan tersebut ada bahaya yang sangat banyak sekali, wal ma'aki wal awaqibil wakhimati alaihi wa ala ghairihi, dan juga karena ada akibat-akibat
dampak negatif yang membahayakan atas perbuatan tersebut, atas pelakunya maupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, fihi kamalu nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam idh lam yasrifhu anil mau'idati ma yuqasihi minal alami. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita iaitu kesempurnaan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak menghalangi walaupun dalam kondisi yang sangat parah dalam sakitnya, menderita dengan sakitnya, beliau tidak menghalangi untuk memberikan wejangan dan nasihat kepada umatnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keikhlasan yang sangat dalam dan tidak ada di permukaan bumi ini orang yang paling ikhlas, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sidq, yang paling jujur dalam menasihati umatnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, kita melanjutkan hadis yang sebelum terakhir. Qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithu ar-rabi wa sittuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-164. Hadis yang ke-164 ini akan menjelaskan kepada kita yaitu penjelasan hukuman bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Qalat walaula dhalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida. Hadithun sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau dalam kondisi sakit yang tidak bangun lagi. Ya, artinya beliau dalam sakit yang sangat parah yang mau menghadapi, ya, ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beliau mau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Bahwasanya Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi dan Allah SWT melaknat orang-orang Nasrani. Ya, kata-kata laknat di sini, la'ana ay tarada wa ab'ada an rahmatihi. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa demikian? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka itu menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada keraguan tentang keabsahan hadis ini. Ya, Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti, ya, memberikan tahdzir, peringatan, ya, bahwasanya Allah SWT melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, sebagai masjid-masjid. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, walaula dzalika la ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena hal tersebut, pasti kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dinampakkan, akan dibangun, ya. Ghaira annahu khusyan yuttakhadha masjidan. Hanya saja melainkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau bersabda semacam itu, beliau mengkhawatirkan atau dikhawatirkan oleh beliau kalau tempat kuburan beliau dijadikan sebagai
masjid. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami hadis ini ya, sehingga jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut diletakkan dan dikebumikan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana saat itu adalah bukan bagian dari masjid, ya, di luar masjid, ya. Hanya saja terjadi perluasan-perluasan setelah hal tersebut, yang dimana hal itu adalah terjadi setelah tidak adanya, ya, setelah meninggalnya tokoh-tokoh di kalangan para sahabat. Abu Bakar sudah meninggal, Umar bin Khattab sudah meninggal, Utsman bin Affan sudah meninggal, Ali bin Abi Thalib sudah meninggal, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, ya, seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar sudah meninggal semuanya. Hanya saja ada sebagian dari sigharus sahabah, sahabat yang junior, yang mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu ada, yakni para sahabat yang masih belum sampai sinnut tamyiz. Ya, sebagaimana disebutkan oleh syurah al-hadis, yakni belum sampai, yakni berumur tamyiz, yakni sekitar di bawah 9 tahun, ya. Sehingga dikatakan bahwasannya pada sekitar tahun 91 Hijriah, ya, atas perintah gubernur saat itu, ya, atau pemimpin saat itu Al-Walid ibn Abdul Malik, diperluaslah masjid sehingga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kamar Aisyah radhiyallahu taala anha yang di dalamnya ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, masuklah dalam perluasan, dan saat itu sudah diingkari oleh seorang tabi'in yang agung, yaitu yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimanallahu wa iyyahu, diingkari, ya, tentang perbuatan hal itu. Artinya jangan dimasukkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada jasad beliau sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang mulia, tapi tidak dihiraukan, sehingga terjadilah apa yang kita saksikan sekarang ini. Namun demikian, bahwasanya kamar Aisyah radhiyallahu taala anha yang di dalamnya ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, ayah Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, itu sudah dibentengi, dalam artian dilapisi 3 sehingga tidak memungkinkan orang untuk menembus, ya, untuk menyembah dan seterusnya, ya. Jadi hal itu adalah sudah ditutup pintunya sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyembahnya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan intisari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Awalan, yang pertama, an-nahyu al-akidu wat tahrimu syadidu min ittikhadil quburi masajida wa qasdus salati indaha. Hadis ini menjelaskan pertama, yaitu larangan yang penuh dengan pengukuhan, ya, haram yang dengan sangat diharamkan, sangat ditekankan keharamannya. Ya, apa itu? Ya, min ittikhadhi quburil masajid, yaitu larangan haram dengan dahsyat. Larangannya sangat dikukuhkan pengharamannya, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, ya, dengan maksud salat di situ atau tidak, sengaja dengan maksud salat di situ atau tidak. Yang jelas bahwasanya tidak boleh kuburan itu dibangun, ya, di atasnya, atau masjid dibangun di atas kuburan, tidak boleh, ya. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullah, inna dzalika dzari'atan ila ta'dhimil mayyiti wat tawafi bi qabrihi wat tamassuh bi arkanihi wan nida'i bi ismihi wa hadhihi bid'atun 'azimatun ammatid dunya wa 'abada an-nasul qubura
wa 'azzamuha bil masyahidi wal qibabi. Ya. Kata Imam San'ani rahimahullah bahwasannya hal tersebut dilarang karena hal itu adalah menyebabkan mengagungkan si mayit, mengelilingi tawaf, ya, akan dikelilingi kuburan tersebut. Wa tamassu bi arkanihi, dan akan diusap-usap ujung-ujungnya, pojok-pojoknya kuburan tersebut. Ya, wal nida bismihi, dan akan dipanggil namanya, menyebut-nebut orang yang sudah meninggal tersebut, orang yang soleh atau wali atau yang seterusnya, akan disebut-sebut namanya. Wa hadhihi bid'atun 'azimatun ammatid dunya. Kata Imam San'ani, ini adalah merupakan bid'ah yang sangat besar, ya, dan dunia sudah banyak menyebar di dunia semacam ini. Wa abadan nasul qubura wa 'azzamuha bil masyahidi wal qibabi. Manusia menyembah dan mengagungkan kuburan, ya, menjadikan tempat-tempat, yakni majlis pertemuan di kuburan-kuburan tersebut atau di kubah-kubah tersebut. Wa zadu ala fi'lil jahiliyati fa asrajuha wa ja'alu laha nasiban min amwalihim. Bahkan mereka menambah dengan perbuatan jahiliyah, bahkan diberikan penerangan, diberikan AC, bahkan diberikan fasilitas yang luar biasa. Wa ja'alu laha nasiban min amwalihim. Bahkan mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk hal tersebut. Subhanallah, ini adalah merupakan musibah kabirah, yang semestinya hal itu adalah diharamkan, menjadikan, diberikan fasilitas, diberikan AC bahkan, ya kan? Ini yang kita lihat di masyarakat kita. Maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang bid'ah azimah, bid'ah yang sangat besar sekali. Karena itu ada menjurus kepada hal-hal yang sangat diingkari oleh Allah SWT sebagai media kesyirikan semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW 14 abad yang sudah melarangnya. Yang kedua, anna hadha min fi'lil yahudi wan nasara wa man fa'alahu faqad iqtafa atharahum wa taraka sunnata Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bahwasanya perbuatan hal tersebut yang membangun masjid di atas kuburan itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, faqad iqtafa atharahum, maka sungguh dia telah mengikuti jejak jeleknya atau jejak mereka, ya, mengikuti jejak mereka, ya. Wa taraka sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan telah meninggalkan sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat disayangkan sekali, ya, masyarakat kita masih banyak yang semacam ini, ya. Maka hendaknya harus diperhatikan hal ini, harus ditinggalkan hal semacam itu. Tidak boleh membangun, ya, bangunan di atas kuburan. Yang keempat, anna salata indal qabri sawa'un kana bi masjidin aw ghairi masjidin min wasail syirkil akbari. Bahwasannya salat di kuburan, ya, baik itu di masjid atau selain masjid, itu adalah merupakan media menuju kesyirikan, syirkul akbar, menuju kesyirikan yang besar, ya. Oleh karena itu dilarang. Yang keempat, anna Allah Ta'ala sana nabiyahu alaihi salatu wassalam an yu'mala syirka indahu fa'alhama ashabahu wa man ba'dahu an yasunuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga nabinya dari perbuatan-perbuatan syirik tersebut, dari pintu-pintu yang akan menuju pada kesyirikan tersebut. Fa'alhama ashabahu wa man ba'dahu an yasunuhu. Kemudian Allah SWT memberikan ilham, ya, pada para sahabat Rasulullah SAW dan generasi setelahnya, ya, agar menjaga hal tersebut, agar tidak melakukan hal itu, tidak melakukan hal tersebut. Yang kelima, anna hadha min wasaya al-akhirati allati a'addaha li akhir ayyamihi li tuhfadha.
bahwasanya ini adalah merupakan wasiat-wasiat yang terakhir dari Nabi SAW yang sudah disiapkan oleh Nabi SAW untuk hari-hari terakhirnya agar dijaga hal tersebut. Sunnah Nabi SAW tersebut harus dijaga. Ya, 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah menyatakan hal tersebut. Ya, karena menyebarnya kejahilan di antara masyarakat kita dan ittiba'ul hawa dan mengikuti hawa nafsu, sehingga hal-hal semacam ini tidak digubris, tidak diperhatikan. Padahal Nabi SAW adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Ya. Tidak ada orang yang lebih ikhlas daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih jujur dari Nabi SAW untuk memberikan wejangan dan arahan-arahan kepada umatnya. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan oleh musannif rahimanallahu wa iyyahu. Qala musannif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-khamis wa sittuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-165. Hadis yang ke-165 ini akan menjelaskan kepada kita, yaitu pahala orang yang mengikuti jenazah, orang yang mengantarkan jenazah. Perhatikan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ رواه البخاري ومسلم وَلِمُسْلِمٍ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ. Artinya, ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis yang kedua. Ya, radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri jenazah, yaitu orang yang sudah meninggal, ya, mayit, ya, hatta yusalla 'alaiha, sehingga sampai disolati jenazah tersebut, dia sempat menyolati jenazah tersebut. Apa pahalanya? Falahu qiratun, maka bagi dia, ya, mendapatkan pahala, yaitu 1 qirat. Apa itu qirat? Akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah, ya, hatta tudfana, sampai dikebumikan, sampai dikuburkan, selesai dari dikuburnya si jenazah tersebut atau si mayat tersebut, apa bagi dia? Falahu qiratani, maka bagi dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratani, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan 2 qirat tersebut? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar, seperti 2 gunung yang sangat agung. Ya, subhanallah, pahalanya yang sangat besar sekali, ya, bagi orang yang menyolati jenazah, apalagi sampai dia mengantarkan ke kuburan dan sampai dikebumikan sampai selesai, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Wali muslimin asgharuhuma mithlu jabali Uhudin. Dalam riwayat Muslim, bahwasannya ukuran yang paling kecil dari 2 gunung itu seperti Jabal Uhud, ya, seperti gunung Uhud. Di mana gunung Uhud itu? Di Madinah, ya, yang mana Nabi SAW menyatakan tentang gunung Uhud itu, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, ya, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu.
gunung ini, yakni gunung Uhud ini adalah gunung yang kami mencintainya, ya. Atau gunung ini hanya mencintai kami dan kami juga mencintai gunung Uhud tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengantar jenazah, ya, maka bagi dia mendapatkan pahala 1 qirat. Ya. Dan barang siapa menyolati dan mengantarkan sampai menguburkan, sampai selesai membumikan, menguburkan si jenazah tersebut, falahu qiratani, maka bagi dia mendapatkan pahala 2 qirat. Apa 2 qirat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat Muslim, ya, dari 2 gunung itu yang paling kecil adalah seperti gunung Uhud. Ini menunjukkan betapa besarnya. Diperkirakan kalau gunung Uhud itu luasnya kemungkinan kurang lebih, ada mengatakan 5 kilo, ya, 5 kilometer, ya, persegi, ya, besar sekali, ya. Kemudian faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dalam hadis ini, yang pertama, al-fadlul azimu fi salati 'alal janazati wa tashyi'iha hatta tudfana, yaitu keutamaan yang sangat besar, ya, dalam menyolati jenazah, ya, dalam menyolati jenazah dan juga mengantarkan jenazah tersebut sampai dikuburkan. Wa qad dhahaba jumhurul ulama'i ila anna al-mashya amamaha afdalu. Bahwasanya jumhur ulama berpendapat, ya, bahwasanya berjalan di muka jenazah itu adalah lebih afdal, ya. Jadi lebih dahulu dari jenazahnya, dia lebih awal. Berjalan di mukanya jenazah itu adalah lebih afdal menurut pendapat jumhur ulama. Qala Ibnu Munzir, innahu thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yamshuna amama al-janazati. Ibnu Munzir mengatakan bahwasannya telah ditetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau itu berjalan di muka jenazah, ya, di muka jenazah, ya. Yang kedua, annahu yahsulu lil musalli wal musyayyi'i hatta tudfana thawabun la yu'lamu atau la ya'lamu qadruhu illallah. La ya'lamu qadrahu illallahu. Yang kedua, bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya bagi orang yang salat, bagi orang yang mengantarkan jenazah sampai dikebumikan, mendapatkan pahala yang tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang melakukan hal tersebut, menyolati jenazah tersebut, mengantarkan dan sampai dikebumikan, sampai selesai, ya, mendapatkan pahala yang sangat besar yang tidak ada yang tahu takarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna fi salati 'alal mayyiti wa tashyi'i janazatihi ihsanan ilal mayyiti wa ilal musalli wal musyayyi'i. Bahwasannya mensolati si mayit itu dan mengantarkan jenazah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan ihsan, merupakan perbuatan baik bagi si mayit dan sekaligus juga sebagai perbuatan baik untuk orang yang melakukan sholat tersebut atau yang menyolati tersebut maupun orang yang mengantar. Ya, kebaikan bagi semuanya, bagi orang yang disolati maupun orang yang mensolati maupun orang yang mengantar jenazah tersebut. Yang keempat, fadlullahi ta'ala 'alal mayyiti haitsu hadda 'ala takthiri syufa'i lau bi ajrin min 'indihi. Yaitu keutamaan Allah bagi si mayit, di mana Allah SWT menganjurkan untuk memperbanyak memberikan syafaat kepada si mayit tersebut, ya,
dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak orang yang menyolati, maka semakin banyak pula orang yang memberikan syafaat untuk si mayit tersebut. Ya. Yang kelima, anna nisbata thawabi binisbatil a'mali allati yaqumu biha al-'abdu, bahwasannya prosentasi thawab pahala itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Haitsu innahu ja'ala al-musalli qiratan, di mana bagi orang yang mensolati jenazah mendapatkan satu qirat. Ya, satu qirat. Walil musalli wal musyayyi'i qirataini. Sedangkan bagi orang yang mensolati jenazah dan sempat juga mengantarkan dan sampai menguburkan sampai selesai, maka bagi dia adalah 2 qirat. Ya, dua qirat. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mithlul jabalaini al-'azimaini. 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung besar. Ya. Seperti 2 gunung besar, dan yang paling kecil adalah seperti gunung Uhud. Sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yaitu di sini, yaitu ziaratul kubur, tentang ziarah kubur. Sebagai penutup dari bab ini, dijelaskan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dengan mengungkap atau menyampaikan ungkapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, tentang ziarah kubur ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan, az-ziyaratu tanqasimu ila qismaini, bahwasanya ziarah kubur itu ada 2 macam. Ada 2 klasifikasi. Yang pertama, ziyaratun syar'iyyatun, yaitu ziarah syar'iyyah. Yang kedua, wa ziyaratun bid'iyyatun, ziarah bid'ah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, fa ziyaratu syar'iyyatu yaqsidu biha assalamu 'alal mayyiti, ya, wa du'a'u lahu bimanzilati salati 'ala janazatihi. Bahwasannya yang dimaksud dengan ziarah syar'iyyah itu adalah, yang dimaksudkan dengan ziarah itu adalah memberikan salam kepada si mayit. Ya, memberikan salam kepada si mayit, mendoakan kepada si mayit tersebut. Ya, yang mana doa tersebut adalah bimanzilatis salat ala janazati, seperti mensolati kepada jenazahnya. Kama thabata fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, idza zaru al-qubura an yaqulu, apabila mereka menziarahi kubur, untuk mengucapkan doa, yaitu doa assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minina, keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur dari muslimin dan orang mukminin, wa inna insyaallah bikum lahiquna, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian, wa yarhamullahu almustaqdimina minkum wal mustakhirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat orang-orang yang lebih mendahului daripada kalian dan orang-orang yang akan menyusulnya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata, kami memohon kepada Allah SWT kepada kamu dan pada kami, yaitu keselamatan. Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah janganlah Engkau melarang kami dari pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum, dan janganlah Engkau ya Allah memberikan fitnah setelah kematian mereka. Waghfirna walahum, ya Allah ampunilah kami dan ampuni mereka. Ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan doa tersebut, mengucapkan salam dan doa kepada si mayit, ya, dan iktibar, ya, mengambil pelajaran bahwasanya kita juga akan mati seperti mereka yang telah mendahului kita. Itu fungsinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis yang sahih, ya kan, diperintahkan kita untuk ziarah kubur, ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, dan sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirati. Karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan Anda dalam kehidupan akhirat. Bahwasanya kita juga akan seperti mereka, ya, akan meninggal, ya, yang hidup di kuburan tersebut, ya, yang akan hidup dalam waktu yang sementara, yang tidak ada tahu
Tidak tahu waktunya, batasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Jadi memberikan fungsi dari ziarah syariah tersebut adalah memberikan salam, memberikan doa dan mengambil iktibar, mengambil pelajaran, ya. Dan mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat yang harus kita membekali diri kita masing-masing untuk hal tersebut. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, wa amma ziyaratul bid'iyatu, adapun ziarah bid'ah, famithlu qasdi qabri ba'dil anbiya'i was-salihina lis-salati 'indahu aw ad-du'a 'indahu aw ad-du'a bihi aw talabil hawaij minhu aw talabiha min Allah ta'ala 'inda qabrihi aw al-istighatsati bihi wa nahwi dzalika. Ya, termasuk ziarah bid'ah yaitu misalkan dia bermaksud ya ke kuburan tersebut, bermaksud menuju ke kuburan sebagian anbiya, para nabi-nabi, sebagian orang-orang yang saleh untuk solat di situ, atau doa di situ, atau berdoa dengannya, atau meminta hajat-hajatnya, ya, meminta hajat-hajatnya dari Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan tersebut, awal istighatsa bihi wa nahwi dzalik, atau meminta pertolongan, ya, kepada si mayit tersebut atau yang selainnya. Fahadha minal bid'ah allati lam yaf'alha ahadun minas sahabati wala tabi'ina lahum bi ihsanin. Contoh semacam ini, hal semacam ini adalah termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di kalangan para sahabat, dan tidak pernah dilakukan oleh kalangan tabi'in, ya, setelah generasi para sahabat, seorang pun tidak pernah melakukan hal tersebut. Bal qad naha an dzalika a'immatul muslimin al-kibar. Bahkan hal itu telah dilarang oleh pakar-pakar dan para imam-imam yang besar di kalangan kaum muslimin. Ya, maka hendaknya kaum muslimin, ya, memahami hal semacam ini tentang pembagian hal tersebut. Ada ziarah syariah, ada ziarah bid'iyah. Maka kita melakukan yang syar'i dan menjauhi yang bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita pada din yang hanif ini, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dengan demikian maka selesailah tentang pembahasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Kitabul Janaiz, dan insya-Allah kita akan memasuki pada pertemuan yang akan datang, yaitu Kitabuz Zakati, tentang penjelasan tentang zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi. Wa minasyaitan wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang lurus, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.